Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada sesi presentasi hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan materi dengan topik aspek hukum pembiayaan bisnis. Sebelum mulai materi, baiknya kita memperkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Silvi Agustin dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Vera Esami Putri. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Ransa. selanjutnya semoga sesi berikut ilmu yang bermanfaat dengan memperluas wawasan kita semua. Untuk itu, mari kita mulai dengan mendengarkan pemaparan dari Vera. Kepada Vera, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang aspek hukum dalam pembiayaan bisnis. Aspek hukum dalam pembiayaan bisnis merupakan aspek penting dalam dunia bisnis. Memenuhi aspek hukum dalam pembiayaan akan membantu Anda dalam mengambil keputusan yang tepat dan menghindari potensi konflik. Next. Nah, di sini ada pengenalan pembiayaan bisnis dan aspek hukumnya. Yang pertama yaitu ada pengertian. Pembiayaan bisnis adalah proses penyediaan dana untuk mendukung kegiatan bisnis, baik dalam bentuk pinjaman, investasi, atau modal kerja. Ada juga aspek hukum. Aspek hukum meliputi peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur proses pembiayaan kontrak dan hukum antar pihak. Next. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh Salsabila. Kepada Salsabila kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan hukum pembiayaan dalam bisnis. Yaitu ada landasan hukum pembiayaan dalam bisnis yang terkait dengan Undang-Undang Perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Yang kedua yaitu ada Undang-Undang Pasar Modal. Landasan hukum yang mengatur pasar modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Dan yang terakhir yaitu ada landasan hukum yang mengatur kepilitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilitan PKPU. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pembiayaan bisnis terbagi menjadi dua, yaitu ada pembiayaan konvensional dan pembiayaan syariah. Nah, pembiayaan konvensional merujuk pada metode pembiayaan yang menggunakan prinsip-prinsip tradisional dan tidak terikat pada prinsip syariah. Yang berikutnya yaitu ada pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah merujuk pada prinsip-prinsip Islam atau syariah sistem untuk memastikan bahwa semua dilakukan sesuai dengan nilai-nilai etik dan moral dalam Islam. Selanjutnya, balikan ke moderator.
Baik, selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Amira. Kepada Amira kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kontrak dan akad dalam pembiayaan bisnis. Yang pertama yaitu kontrak, perjanjian tertulis yang mengatur hubungan antar pihak dalam pembiayaan yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan dan meminimalkan risiko. Contohnya, perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan kerjasama operasional. Yang kedua, akad, yaitu proses perjanjian dalam pembiayaan syariah dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk mencapai keadilan, kesetaraan, dan kepercayaan. Salah satu contohnya yaitu pinjaman yang perjanjian pinjamannya tanpa bunga. Next. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab para pihak. Yang pertama, memberi pinjaman, memberikan dana sesuai perjanjian, mengelola dana dengan aman dan menagih hutang. Yang kedua, penerima pinjaman, yaitu mengembalikan pinjaman sesuai jadwal, menggunakan dana sesuai perjanjian, dan menjaga aset. Selanjutnya dikembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Jaskia. Dan Jaskia kami persilakan. Jaskia. Baik, di sini ada penyelesaian sengketa dalam pembiayaan dalam bisnis. Itu di sini ada beberapa, ada 4 ya. Yang pertama, negosiasi, mencari solusi bersama, memulai dialog dan musyawarah. Yang kedua, mediasi, menggunakan pihak ketiga untuk membantu mencapai kesempatan. Yang ketiga, ada arbitrasi. Penyelesaian sengketa memulai lembaga independen yang ditunjuk bersama. Yang terakhir ada litigation, yaitu membawa perkara dan ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan hukum. Next. Di sini juga ada perlindungan hukum bagi pelaku usaha, yaitu ada hukum, peraturan perundang-undangan yang memulai hak-hak pelaku usaha. Ada juga kontrak, perjanjian tertulis yang melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dan yang terakhir ada lembaga resmi yang menyediakan perlindungan dan membantu hukum. Next, Teh. Nah, baik, sebelum memulai ke kesimpulan, alangkah baik. Ada yang ditanyakan? Boleh, Teh Aisyah. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Isya Rahmawati. Izin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan ya tentang hukum bisnis. Tentang hukum kekayaan bisnis. Ya. Jadi untuk pertanyaannya itu, mengapa aspek hukum merupakan aspek yang pertama untuk dianalisis dalam proses kelayakan bisnis? Terima kasih. Oke, makasih. Ada yang mau bertanya lagi nggak?
Ada lagi gak? Tidak. Langsung saja ya. Saya akan jawab pertanyaan dari Teh Aisyah. Pertanyaannya itu, mengapa aspek hukum merupakan aspek yang utama pertama untuk dianalisis dalam proses kelayakan bisnis ya. Jadi aspek hukum merupakan aspek utama pertama yang perlu dianalisis dalam proses kelayakan bisnis karena beberapa alasan penting, yaitu ada kepatuhan terhadap regulasi, mengurangi resiko hukum, perlindungan terhadap investasi, struktur yang tepat, dampak sosial dan lingkungan, dan perlindungan konsumen. Baik, seperti itu Teh Aisyah. Apakah puas dengan jawabannya? Oh, baik, Teh. Terima kasih. Ya, sama-sama Teh. Langsung saja ya ke kesimpulan. Saya di sini akan membacakan kesimpulannya. Memahami aspek hukum dalam pembiayaan bisnis sangat penting untuk menghasilkan bisnis Anda. Pastikan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum sebelum mengambil keputusan yang terkait dengan pembiayaan. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Beresnya, guys.